Shalom. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam berdoa dan berbuah. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Dalam hadirat Tuhan, ku dengar firman-Nya, luruskan hatiku, juga pikiranku, dalam anugerah-Nya, turut kehendak-Nya, ku berdoa dan berbuah. Saudara menikmati hari-hari yang indah bersama Yesus? Hari-hari kita akan selalu indah, selalu berarti, selalu bermakna ketika kita lalui bersama Yesus. Mari kita nyanyikan sama-sama, hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Sekali lagi hari-hari ku lalui bersama Yesus. Hari-hari ku lalui bersama Yesus, suka duka ku jalani bersama Yesus, persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Persoalan pencobaan kan ku hadapi. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Bersama Yesus, bersama Yesus, juru selamatku. Haleluya. Saudara, sungguh kalau engkau ingin hidupmu bahagia, lalui bersama Yesus. Kalau engkau ingin hari-harimu penuh dengan sukacita, penuh kemenangan setiap hari, mari bergandeng tangan dengan Yesus sepanjang hari. Dan itu dimulai dari pagi hari. Nah, mari kita dengarkan apa kata firman Tuhan tentang ini yang akan disampaikan oleh saudara Yesi. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan jiwa kita. Kiranya Roh Kudus memberikan pemikiran-pemikiran yang baru di dalam benak kita, supaya kita melakukan firman Tuhan. Amin. Halo sobat berdoa dan berbuah. Kali ini aku mau bahas tentang morning person atau orang yang kebiasaannya suka bangun pagi. Dulu sewaktu aku masih kecil, waktu masih SD, SMP, masih sekolah, itu seringkali aku diomongi sama nenekku, sama orang yang lebih tua dari aku, kalau mau jadi orang sukses itu bangunnya harus lebih pagi. Sebelum matahari terbit itu harus bangun lebih dulu. Jangan sampai keduluan matahari terbit gitu. Terus aku mikir, kenapa ya? Kan sayang banget ya tidurku jadi berkurang kalau aku bangunnya lebih pagi gitu. Tapi di saat-saat ini, waktu aku sudah menginjak pemuda, aku melihat, aku sangat takjub sama orang-orang yang bisa menyelesaikan segala sesuatu dalam segala situasi itu keren gitu loh. Maksudnya keren, mereka tanpa disadari mungkin mereka menyelesaikan itu dengan bijak.
Aku penasaran dong, aku melihat itu sebuah kesuksesan karena dia sukses menghadapi sebuah situasi. Aku penasaran pas cerita ternyata mereka suka bangun pagi, bangun jam 4 pagi, mereka pujian, penyembahan, baca firman. Nah, di dalam ayat hari ini di Yosua 1 ayat 8 itu berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Aku juga bertanya-tanya, kenapa sih harus pagi hari baca firman dulu itu? Ternyata memang benar. Saya juga pernah saya juga pernah menjadi orang yang bangunnya mepet, akhirnya nggak sempat yang namanya baca firman nanti ajalah siang bisa, malam bisa. Ternyata sebegitu pentingnya membaca firman itu di pagi hari. Kenapa? Yang pertama, saat pagi hari itu kita setelah tidur itu pasti kan di refresh ya. Kita bangun lagi dengan keadaan yang fresh, masih keadaan yang di restart lagi dari awal gitu. Lalu saat kita baca firman yang kita tangkap itu lebih banyak. Mungkin aku udah biasa bacanya malam kok. Mungkin di saat malam hari kita baca, kita bisa ngerti 3 ayat. Tapi di pagi hari itu kita bisa mengerti 6 ayat, 2 kali lipatnya. Keren. Aku juga amazed banget sama hal itu. Ternyata ketika aku lakukan, aku lebih mengerti banyak hal yang belum aku ketahui dengan membaca firman. Terus di pagi hari itu kenapa? Suasananya kan masih sunyi, masih belum ada yang melakukan aktivitas. Jadi kita itu masih lebih fokus cari tahu siapa sih Tuhan itu, apa sih yang dimau Tuhan itu. Terus di sini aku juga mau sharing bagaimana kita menyiapkan jam fix time. Benar-benar yang aku mau pagi itu jam sekian harus sudah baca Alkitab, harus sudah membaca 2 pasal seperti itu. Tapi beneran harus kayak komitmen, harus fix time seperti itu. Karena ketika kalau kita nggak komitmen baca Alkitab, misalnya tergantung mood, nanti aku pas mood ini bacanya 2 pasal. Sekarang aku nggak mood, baca 3 ayat aja lah gitu. Besoknya lagi, waduh nggak mood 1 ayat ini aja lah gitu. Akhirnya besoknya gak baca karena kita nuruti mood kita. Tapi beneran aku mau sharing banget, aku juga bukan seorang pendeta, aku juga seorang pekerja yang mengalami situasi, aku juga harus mempersiapkan untuk bekerjaku nanti. Bagaimana aku harus menyiapkan apa yang aku kerjakan di jam-jam berikutnya seperti itu. Jadi aku juga perlu tuntunan firman Tuhan, aku juga perlu menyiapkan, aku perlu mengundang Tuhan untuk ada bersama-sama dengan aku berjalan sepanjang hari itu. Dan yang dikatakan di sini sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dalam 1 hari itu akan menjadi adventure kita bareng sama Tuhan, kita bisa memenangkan hari itu bareng-bareng sama Tuhan. Semoga kita terus berjuang, saya dan saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan dan kita juga memiliki waktu yang fix. Kita kasih komitmen buat diri kita mau baca firman Tuhan, kita mau mulai hari kita pertama kali adalah berjumpa dengan Tuhan. Nah, luar biasa saudara. Mengawali hari bersama Tuhan. Nah itu seringkali tantangannya lumayan banyak ya. Betul. Apa aja sih tantangannya? Biasanya ini kalau yang mama-mama mungkin kan sudah punya anak ini ya. Bangun pagi itu ya aku harus cepet-cepet nyiapin makanan buat anakku, buat suamiku. Apalagi mau berangkat kerja, suaminya, anaknya sekolah. Nah betul, terus mama-mamanya ini juga sebagai mungkin ada yang ibu rumah tangga, terus ada juga mungkin yang juga bekerja. Mungkin kayak nanti aja lah mereka sudah berangkat aku baru baca firman gitu. Tapi bisa kok sebenarnya
mungkin aku belum mengalami sebagai mama, tapi aku mau berkomitmen sama diriku bangun lebih pagi. Kalau misalnya kita menyiapkan makanannya itu jam 5 gitu, mungkin bangun lebih pagi, jam 4 gitu mungkin ya. Kalau lebih pagi. Waduh, Memang tantangan sekali. Ada lagi. Mager. Nah, ya. Buat anak-anak muda, pasti nggak asing sama yang namanya mager. Apalagi kalau sudah cuaca dingin. Nah, Aduh, rasanya sudah kepingin tarik selimut. Terus melanjutkan mimpi. sayang sekali kayaknya aku bangun pagi-pagi, aduh enak tidur ini, melanjutkan mimpiku semalam gitu kan. Padahal pilihan itu ada di tangan kita. Mau melanjutkan mimpi atau mewujudkan mimpi. Setuju. Saya punya cerita satu nih. Saya punya paman. Paman saya dari desa. Oh, bukan ya? Bukan ya? bukan itu ya. Bukan. Saya punya seorang paman. Usianya sudah berapa ya? Hampir 76 tahun. Wow. Tapi dia masih sehat. Seorang dokter masih praktek. Seorang hamba Tuhan masih menyampaikan firman Tuhan. Dan rahasianya satu. Tiap pagi dia bangun pagi jam 4. Kadang jam setengah 5. Lalu yang pertama dia kerjakan itu adalah berdoa, baca firman. Jadi bisa dilihat salah satu rahasianya, oh ya masih sehat. Masih sehat, masih kuat. Masih kuat untuk menyampaikan firman. Kalau ditanya tentang ayat-ayat Alkitab, waduh, hafal. Saya mengaku kalah. Kuncinya karena pagi-pagi rajin bangun pagi hari untuk belajar firman. Wah, kita masih muda nggak boleh kalah nih ya. Betul sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan kalah ya. Yang sudah lansia pun masih bisa semangat Betul. mengawali hari bersama Tuhan. Seringkali masalahnya weker sudah dipasang, alarm sudah dipasang, bangun, Mager. terus kok masih jam segini ya? Kok masih dingin ya? Berarti kita perlu punya tekad yang lebih kuat. Betul. Harus bangun, harus beranjak dari tempat tidur. Tekad kita harus bulat. Doanya sebaiknya jangan di tempat tidur. Iya, Setuju. Apalagi sambil rebahan. hilang lagi Lanjut lagi nanti rebahannya. Nanti doa dalam impian. dalam mimpi. Jadi kita harus selain punya tekad, harus melangkah gitu ya. Iya, Betul Beranjak sekali. dari tempat tidur. Paling enggak duduk lah gitu. Dan ketika kita meluangkan waktu bersama Tuhan pasti indah ya. Iya. Betul. Pasti indah. Berdoa jangan sambil lalu. Ada orang yang oke bangun pagi, tapi berdoanya sambil lalu. Karena buru-buru itu tadi. Pokoknya laporan, Tuhan saya sudah bangun. Sekarang mau berangkat kerja Tuhan. Tuhan berkati saya hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini aku menang. Amin. Loh, terus kapan Tuhan ngomongnya? Gitu kan ya? Nah, jadi harus kita luangkan waktu betul-betul ya. Wah, PR kita banyak ini. Buat yang kurang suka bangun pagi. Wah, tapi semuanya akan indah saudara. Seperti sebuah lagu ya, dulu di masa kecil saya sering dinyanyikan. Tapi sekarang pun saya rasa masih banyak yang ingat. Saat pagi hari, ku datang lagi. Kita nyanyikan sama-sama ya. Kita resapi, kita ingat-ingat. Ini biar jadi impian kita setiap hari mau kita lakukan. Saat pagi hari ku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku
bersama Tuhan. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari sembah Dia saat ini. Dan kita buat komitmen baru di hadapan Tuhan. Kami cinta Engkau, kami rindu bersamamu. Kami rindu setiap hari bergandeng tangan denganmu. Pimpin kami Roh Kudus. Biar kami nikmati kehadiranmu. Biar kami nikmati Engkau ada bersama kami. Engkau terus bersama kami. Engkau pernah meninggalkan Menegakkan langkah kami. Sungguh kami berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan. Kau pimpin kami, Kau tuntun puji Engkau Allah yang setia. Engkau Bapa yang menuntun engkau. langkah kami. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melingkupi kami ya Tuhan. Orang yang mencari-Mu Yesus. Haleluya. Rahmat-Mu baru tiap pagi. Oh, setiap Limpahkan hari kasih setiamu. ku mencari wajah-Mu, Bergerak ku mendekat padamu, dekat padamu ini hidup kami. Si setia Tuhan itu kekal. Belas kasih-Nya takkan berakhir. Selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi katakan, kasih setia Tuhan itu kekal. Belas kasih-Nya takkan berakhir. Selalu baru tiap hari, baru tiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Saudara, setiap hari, setiap pagi, rahmat-Nya diperbarui. Kasih-Nya dilimpahkan bagimu dan bagiku. Dia terbitkan matahari bagimu. Dia limpahkan berkat-Nya
engkau saudara dan saya juga setia setiap hari, setiap pagi kita sediakan waktu untuk menyenangkan hati Bapa. Ya, Dia rindu bersama kita. ya, Dia rindu menyampaikan pesannya yang penting, yang menguatkan kita sepanjang hari, yang menentukan arah hidup kita sepanjang hari. Kalau mungkin berbagai kesibukan sudah melunturkan semangat kita untuk memulai pagi bersama Tuhan, mari saat ini kita rendahkan diri, kita minta ampun di hadapan Tuhan. Bapa, Bapa ampuni kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Bapa tolong kami. segala kelemahan. Kami mau menyambut kehadiran-Mu tiap pagi. Kami mau menyambut kasih setiamu tiap pagi. Kami mau bersyukur kepadamu untuk hidup yang Kau beri tiap pagi. Melihat Engkau terlebih dahulu Tuhan. Ya. Kami sering Kalau kami bisa bernafas di pagi hari, kami bangun pagi. Tuhan itu Semuanya karena anugerah-Mu semata. saat ini kami datang kepada Yesus. Terima kasih. kami. Ya naraya syikir. Mari kita berdoa juga supaya kita lebih menata hidup kita. Ya. Ya, Seringkali persoalannya karena kita tidak menata kehidupan kita. Mengapa sulit bangun di pagi hari? Karena tidur terlalu malam. Ya. Mari kita mencoba menata. Allah kita Allah yang tertib, Allah yang teratur. ya, Kita anak-anaknya pun bisa seperti itu. Mari saudara, kita periksa hari-hari kita. Kira-kira apa yang tidak teratur yang menghalangi kita. Kita serahkan pada Tuhan sekarang. Mari kita pikirkan sejenak. Apa yang perlu kita atur supaya kita bisa menikmati hari kita bersama Tuhan. Ya Bapa, Bapa ini hidup kami. Bapa, Engkau tahu begitu banyak persoalan di hidup kami. Di hari-hari kami ada begitu banyak hal yang kami jalani. Tolong kami meletakkan prioritas yang benar. ya, Tolong kami Tuhan menempatkan Engkau di tempat pertama. ya, Bukan di sisa-sisa waktu. Tapi kami sediakan waktu yang terbaik. Bahkan sesungguhnya di setiap waktu kami ada untuk Engkau Tuhan. ya, Kami mau Bapa. Biar sungguh hari kami menjadi indah. Hari kami menjadi hari yang penuh makna. Dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kami pun berbuah-buah di hari-hari kami. ya, Ya naraya syikir. Ya naraya syikir. Terima kasih. Ya Bapa. terima kasih. Terima kasih. Yang terakhir mari kita berdoa. Kita minta Roh Kudus menolong kita supaya setiap kali kita dengar firman di pagi hari, sungguh-sungguh firman itu tidak kita lupakan, tetapi firman itu mengarahkan arah langkah kita sepanjang hari. Firman itu membuat kita bersikap benar sepanjang hari. Mari kita berdoa sama-sama. Ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong. Bantu setiap kami Tuhan. Kami setia. Kami tidak mau berjalan Jalan sendiri. hanya merasa kami bersama dengan Tuhan. Ya Tapi Tuhan. kami mau benar-benar Tuhan Ya. Kami berjalan dengan firman-Mu. Kami tahu apa yang benar, kami lakukan itu dalam hari itu Tuhan. Kami mau sepanjang hari itu
adalah perjalanan kami bersama dengan Tuhan. Ya, Bantu setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika kami menyediakan waktu kami Amin. untuk kami belajar firman-Mu, untuk Ya. kami mau tahu siapa Tuhan itu, bukan apa yang bisa Tuhan lakukan. Kami boleh merasakan itu Tuhan. Kami percaya hari-hari kami akan berhasil, ya, akan menjadi hari beruntung Tuhan. ya Tuhan. Bantu setiap kami. Kami mau setiap seluruh IRCer, seluruh orang-orang yang di luar sana yang mendengarkan ini, kami mau mereka Tuhan juga merasakan sungguh hal yang baru, sungguh hal yang membuat mereka terkagum akan Tuhan. Bahwa Tuhan itu benar-benar bukan hanya Tuhan yang besar, tapi ada hal yang spesial yang bisa kamu kenali dari Tuhan. Buat itu menjadi suatu ketertarikan. Ya Tuhan. Mau pagi hari, mau tahu Tuhan di pagi hari. Ya, Tuhan Yesus, ya Tuhan. untuk setiap kami Tuhan. Karena sungguh firman-Mu tiap hari menjadi pelita bagi kaki kami. Iya, Ya, Ya Tuhan. berjalan bersama firman-Mu Tuhan Yesus. Firman-Mu Haleluya. pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu terang bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, Tuhan tarik kami. Tetaplah Kau di sisiku, tak akan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. oh firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ya Bapa, terima. Saudara, buka hatimu, terimalah berkat Tuhan. Bapa memberkati engkau dan Bapa melindungi engkau. Bapa menyinari engkau dengan wajahnya amin, dan memberi engkau sejahtera. amin. Bapa mengarahkan wajahnya padamu. Dia perhatikan hidupmu. Ya, Dia perhatikan langkahmu. Ya Tuhan. terima kasih Tuhan Dan Yesus. memberi engkau damai sejahtera. Kami bersyukur. Karena dia mengasihimu. Amin. Dia Bapakmu yang kekal. Ya, Biarlah hari-harimu sungguh menjadi hari yang indah. amin. Bersama dengan Ya, dia. Tuhan. Berjalan bersama Yesus. Amen. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Tuhan Yesus berkati. Dan berkati. Selamat menikmati hari-hari bersama Tuhan.